Good morning, church. Selamat pagi, welcome to ibadah yang pertama dari IFJF Kuta Bali. Welcome to the house. Katakan kanan kirinya, welcome to the house. Happy Sunday. Jangan lupa sehabis ibadah, seperti biasa kita ada fellowship bersama di Connect Lounge kita. Ada kopi, ada snack, and we welcome semua yang baru pertama kali hadir untuk sama-sama kita menikmati nanti sehabis ibadah. Ya. Dan seperti biasa sebelum kita mulai ibadah kita akan membacakan ayat mingguannya. Namun yang berbeda minggu ini kami akan membacanya dalam bahasa Inggris. So kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar untuk baca ayatnya dalam bahasa Inggris. Dia ambil dari Isaiah 30 verse 21. Saya akan baca dari New Living Translation. Mari saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama setelah hitungan ketiga. Dari Isaiah 30 verse 21. Your own ears will hear him. Right behind you a voice will say, this is the way you should go, whether to the right or to the left. Let's pray. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kami ada di tempat ini. Dan kami bersama-sama bisa datang untuk merasakan hadirat-Mu, untuk menikmati hadirat-Mu, untuk memuji dan memuliakan atas apa yang Engkau telah kerjakan dalam kehidupan kami bersama-sama dengan kami sepanjang minggu ini, untuk semua kesehatan yang Engkau beri, untuk semua hikmat yang Engkau beri ya Tuhan. Kami tahu hikmat datang dari pengenalan akan firman Tuhan dan hikmat datang dari takut akan Tuhan. Dan biarlah kami menjadi orang yang rendah hati untuk bisa mendengar firman-Mu ya Tuhan. Untuk bisa mendengar arahan-Mu dan menentukan kemana kami harus melangkah. Itu ke kanan ataupun ke kiri. Dan biar kami bisa terus hidup di dalam panggilan-Mu dan hidup sesuai dengan purpose-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami persiapkan hati kami persiapkan telinga kami persiapkan suara kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan semua jemaat sama-sama percaya kita katakan amin. Good morning church. Come on. Kasih-Mu Tuhan yang mengubah hidup kami. Mari kita naikkan pujian ini. Oh thank you Jesus. Naikkan ucapan syukur-Mu. Mari sama-sama kita katakan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Come on church. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh bilur-Mu ya Yesus, ingat bilur-Nya yang sembuhkan. Oh thank you Jesus. Ingat salib-Nya yang menebus. Oh kasih-Mu Tuhan. Come on church. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Oh thank you Jesus. Buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Jangan kami lupakan pengorbanan-Mu Tuhan.
sama-sama kita katakan. Kasih-Mu bebaskanku, amin. Lepaskan dari belenggu dosaku, cara-Mu sucikanku. Hanya Yesus, oh, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, oh thank you Jesus. Lepaskan dari belenggu dosaku, cara-Mu sucikanku. Come on church. Hanya Yesus, come on. Hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Bukan bersyukur Tuhan. Ingat kasih-Nya yang meneluh arah. Kasih Yesus, kasih Yesus, bilur-Mu ya Yesus. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih-Mu, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Come on church. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita masih belajar lagu baru. Come on church. Yes God. Mari sama-sama kita belajar lagu ini. Come on. I won't look back. I'll keep moving forward. I won't look back. I stand amazed by Your perfect promise. I won't look back. I'm leaving my past behind. The day when you say that You are mine. Oh, oh, oh. I set my eyes on You. Yes Tuhan, ini kerinduan kami. Jesus, You're the one I hold on to. Come on, shout! Woo! Come on, sing. I won't look back. I'll keep moving forward. I won't look back. I stand amazed by Your perfect promise. I won't look back. I'm leaving my past behind. The day when you say that You are mine. Oh, oh, oh. I set my eyes on You. Come on. Jesus, You're the one I hold on to. Oh, oh, oh. I put my faith in You. Oh, You're my hope, the one I hold on to. Oh Jesus, ini kerinduan hati kami Tuhan. Engkau harapan kami Tuhan. Hanya bersama-Mu kami mau melangkah ya Tuhan. So I will never be afraid. Your promises will always stand. You won't fail me, amen. You won't fail me. You won't fail me. So I will never be afraid. Your promises will always stand. Come on, say, you won't, amen. You won't fail me.
You won't fail me. You won't fail me, you won't fail me, you won't fail me, you won't fail me. Oh, you won't fail me, you won't fail me, you won't fail me. Oh, 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 I set my eyes on you, Jesus, you're the one I hold on to. Oh, 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 I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Come on, church, are you ready? Come on. Oh, 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 I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Woo! Oh, 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 I put my faith on you. You're my hope, the one I hold on to. Oh, yes, thank you, Jesus. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Come on, church. Yeah! Woo! Tuhan, kami bawa hati kami, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu karena Engkau layak, Tuhan. We worship you, Jesus. You are worthy, you are worthy. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart, oh Jesus. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear, you're looking into my heart. Oh, I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, oh Jesus. It's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord. Things I've made, but it's all about you. Oh, your holy presence, hadiratmu yang ku mau, hadiratmu.
I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment, and I never want to leave. For Jesus, we want you. Oh, I'm not here for blessings. Oh, Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Oh, Jesus. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Oh, Jesus. Nothing else. We want you more than anything. Oh, Nothing else will do. I just want Jesus. nothing We else. want you. We want you. Nothing else will More than I just anything. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing Oh, Jesus. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else will do. I just We worship you. We worship you. Oh, we worship Jesus. We worship you. Oh, Jesus, we want you more and more and more. I just want I worship Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. nothing else will do. We worship Jesus. We worship you. We worship you. We thank you, Jesus, for the blood, for everything that you've done in my life. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus.
We bless your name. Oh, you are worthy. You are worthy. You are worthy, Lord. You are worthy, Jesus. I'm caught up in this. Yes, thank you, Jesus. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment, and I never want to leave. Oh Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus. You are everything. How sweet you are, O Lord. And I never want to leave. 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 I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment, and I never want to leave. Oh Jesus, oh I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I just want you. Tuhan, kami sungguh-sungguh merindukan hadirat-Mu di tempat ini. Merawat hati kami sendiri, menyegarkan jiwa kami, memulihkan roh kami, memberikan kekuatan baru, sehingga kami bisa terbang seperti Raja Wali. Karena itulah janji yang Kau berikan pada kami, Tuhan, orang yang menanti-nantikan Kau. Mereka akan berjalan menjadi kuat. Mereka berlari dan tidak menjadi lemah. Mereka terbang seperti Raja Wali. Tuhan, itu yang terjadi. Kami tahu persis, Tuhan, bahwa Engkau ada di tempat ini dan melawat kami. Bukan karena apa-apa yang kami lakukan, semata-mata karena kasih kemuliaan Engkau. Seperti Bapa yang rindu kepada anaknya, demikianlah Engkau rindu kepada kami, Tuhan. Memeluk kami, mendekat kami, mendekatkan hatimu kepada kami, supaya hati kami juga menjadi sama seperti Engkau. So, Tuhan, kami mengucap syukur sungguh. Kami rindu lawatan seperti itu terjadi terus-menerus dalam hidup kami. Biarlah ibadah kami bukan sekedar ibadah yang rutin, yang
kami lakukan karena hari ini, tapi sungguh-sungguh karena Engkau. Nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. Saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami. Kami mau berdoa untuk salah satu dari jemaat kami yang orang tuanya sakit kanker hati. Memang berat sekali untuk menghadapi penyakit ini. Tapi kami tahu Kau sudah memberikan kami kuasa supaya kami boleh berkemenangan dalam segala perkara. Kami minta kasih karunia-Mu Tuhan untuk menjamah dan menyembuhkan orang tua dari jemaat kami. Tuhan, secara medikal mungkin orang berkata mustahil, tapi tidak ada mustahil bagi Engkau. Kami percaya, kami naikkan doa kami. Kami berdoa juga untuk jemaat kami yang sedang mencari pekerjaan yang baru atau mereka yang masuk dalam pekerjaan yang baru. Aku berdoa Tuhan, kami berdoa untuk hikmat-Mu, untuk kemampuan yang daripada Engkau, supaya jemaat kami boleh bekerja dengan baik. Dan bukan hanya bekerja dengan baik, menjadi berkat dimanapun mereka berada, dalam posisi apapun, apakah itu sebagai pengusaha, pemilik perusahaan, ataupun sebagai pegawai Tuhan. Karena Engkau tidak pernah melihat posisi, Engkau selalu melihat hati. Oleh sebab itu Tuhan, aku mau berdoa Tuhan buat jemaat kami untuk bekerja sebaik-baiknya, dan mereka akan menjadi terang dan garam di sana, dan melalui itulah Engkau akan memberkati mereka. Engkau akan mengangkat mereka dari satu posisi ke posisi yang baru, dari satu promosi ke promosi yang lain, sehingga jemaat kami Tuhan boleh menyatakan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan di dalam tempat mereka bekerja. Sungguh-sungguh Tuhan, kami rindu sekali berdampak di marketplace dimanapun kami berada Tuhan. Berdoa juga untuk jemaat kami yang akan menikah dalam bulan ini. Kami berdoa untuk persiapan pernikahan mereka. Kau tahu betapa bisa stressful situation, tapi kami percaya Tuhan, di mana ada Engkau di situ juga ada kelegaan, di mana ada Engkau di situ juga ada kedamaian. Oleh sebab itu kami berdoa untuk hadirat-Mu turun di dalam pasangan ini Tuhan, sehingga mereka tidak takut, tidak gentar. Kami percaya Engkau yang merencanakan, Engkau yang memulai, Engkau juga yang akhir berjalan bersama-sama dengannya sampai pada akhirnya, sampai pada hari Kristus. Terima kasih Tuhan, kami naikkan semua doa kami ini di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang hebat, di dalam nama Yesus. Dan semua orang percaya katakan amin. Amin. Selamat pagi saudara, silakan duduk. Senang sekali untuk berada di sini kembali. Happy Lunar New Year. Wah, 新年快乐. Wah, 年年如意. 身体健康，万事如意. Biasanya kalau saya sebut itu di gereja mereka bilang wah, wah, karena saya nggak tahu bahasanya. Mereka terkagum-kagum padahal saya cuma baca aja kayak gitu. So, anyway, senang sekali berada kembali di sini. Setiap kali tahun baru, saya selalu baik itu tahun baru Cina ataupun tahun baru Romawi atau tahun baru apa namanya, saya nggak tahu. Ya, setiap tahun baru saya selalu memikirkan ini. Ya, dikatakan if your habit do not change, you won't have a new year. You will just have another year. Ya,
Tahun baru nggak akan ada apa-apanya, nggak akan ada artinya dan tidak berarti apa-apa kalau saudara tidak punya new habit, ya, new attitude, sesuatu yang baru yang dalam hidup saudara. Kalau nggak, jadinya sama aja, cuman beda nomornya aja dari 24 jadi 25. Tapi saya selalu mengalami satu perubahan transformasi di dalam hidup saya karena saya selalu berusaha berkata saya harus berubah dan kita perlu berubah. Kalau kita ingin menjadi lebih baik dan mau menikmati tahun-tahun yang baik yang Tuhan sediakan. Karena banyak daripada kita kehilangan tahun-tahun baik kita karena kita masih living in the past. Masih bawa past baggage orang bilang. Ya, marah, kemarahan, kebencian, sakit hati, kekecewaan itu kita bawa ke tahun berikutnya. Ya, tahun ini kita sudah punya apa, tahun lalu kita punya kemarahan, kebencian, kekecewaan, kita bawa tahun ini. Tahun ini kita mengalami itu lagi dengan orang yang lain dan kita bawa tahun berikutnya. Saudara bisa bayangkan tahun demi tahun itu yang namanya past baggage itu bisa tambah besar dan tambah besar. Dan itu membuat kita jadi sangat berat. Oleh sebab itu tahun ini saya ingin saudara lepaskan itu semua, merdekakan itu semua, ya, dan tinggalkan itu semua, dan sambut rencana Tuhan di dalam hidup saudara buat tahun ini. Amin, amin. Ngomong sama temanmu, dia lagi ngomongin kamu. Ya, haleluya, haleluya. Dan kita tahu bahwa perubahan yang baik tidak terjadi dengan sendirinya. Kemauan saudara dalam berusaha itu sangat penting. Ada banyak orang yang mudah menyerah, tapi saya percaya saudara orang-orang yang tangguh dan kuat. Amin. Tema bulan ini adalah tuning in. Minggu lalu saya dengar khotbahnya Pastor Faiko dan saya senang sekali. Saya bilang, yes, bagus. Kayak gitu. Dan saya senang sekali. Hari ini kita bicara juga tuning in itu berarti kalibrasi juga. Nah, saya ingin katakan, waktu kita tuning in, sebenarnya kita sedang berusaha memperhatikan atau mendengarkan baik-baik sehingga kita bisa menangkap baik-baik dan akhirnya menghasilkan baik-baik juga. Ya, apa yang kita perhatikan, apa yang kita dengar baik-baik, kita tangkap baik-baik sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu dengan baik juga. Kita sudah baca di 1 Samuel pasal yang ketiga, bagaimana Samuel belajar mendengar suara Tuhan. Ya, pertama-tama kali dia mendengar suara Tuhan, dia tidak tahu itu suara Tuhan. Maklum, kalau saya tanya, banyak orang datang kepada saya, Pastor, gimana sih mendengar suara Tuhan? Pertanyaan yang sama terjadi terus-menerus tahun demi tahun pada orang yang datang kepada kami. Bagaimana mendengar suara Tuhan? Dan saya harus mengajarkan mereka untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan kita baca di dalam Alkitab di 1 Samuel yang ketiga ini bahwa Samuel mendengarkan suara Tuhan karena dia dipanggil. Ada suara yang memanggil dia, Samuel, Samuel. Tapi dia tidak tahu bahwa itu dari Tuhan. Jadi dia datang kepada Imam Eli, dia bilang, ya Bapak. Ya kayak misalnya yang manggil, mungkin nggak bisa disamakan seperti itu. Mungkin yang kalau anak saya mimpi atau anak saya mendengarkan suara Tuhan, tahu-tahu dia ketok, Pak, kenapa? Enggak, tadi ada suara manggil katanya. Enggak, kayak gitu. Dan berkali-kali itu terjadi sampai Imam Eli akhirnya sadar bahwa itu bukan suara dia, tapi itu suara Tuhan. Dan dia berkata kepada Samuel yang kecil, dia bilang, Samuel, kalau kamu dengar itu lagi, bilang, bicaralah Tuhan, hamba siap mendengar. Dan itu menjadi satu pelajaran yang sangat penting di dalam hidup Samuel. Dan Samuel tidak marah dalam keadaan seperti itu, artinya dia bolak-balik harus mendengarkan suara Tuhan. Dia tidak ngedumel, dia nggak ngambek. Ini Tuhan gimana sih? Ya, gimana sih? Kayak gitu. Manggilnya gimana sih? Dia ikutin aja, dia jalankan saja. Dan ini penting untuk kita mengerti hal ini. Nah, tuning in adalah bahasa zaman now, bahasa om-om seperti saya ini artinya nyetel. Ya. Tolong setel radionya, tolong setel gitarnya kayak gitu. Kalau zaman sekarang, tune dong gitar kamu, lebih keren ya gitu. Tune dong gitar kamu, gitu. Tune dong radio kamu. Nah, untuk kita bisa tuning dengan benar, kita perlu alat. Kita perlu alat dan alat itu harus pas. Ya, kalau kita mau tuning gitar kita, zaman sekarang orang nggak pakai lagi telinga, orang lagi pakai yang namanya tuner. Taruh di situ, puter sedikit, ada tandanya, kayak gitu. Ya. Dan di mana alat tersebut harus tepat supaya bisa tuning dengan tepat. Untuk sebab itu saya mau mengatakan tuning itu sama dengan kalibrasi.
Saudara perlu tahu ada alat-alat yang kita harus kalibrasi terus dalam hidup kita. Terutama yang bicara soal hati dan telinga kita. Karena dosa, pengertian dari dosa secara konteks Yunani bahasanya hamarsia, itu bukan sekedar sesuatu tindakan jahat yang kita lakukan. Dosa artinya itu meleset dari target. Jadi kita bisa aja seolah-olah tidak berbuat jahat, tapi kita meleset dari rencana Tuhan. Kita sudah berdosa. Karena pengertian dari dosa sendiri bukan hanya sekedar melakukan apa yang jahat di mata Tuhan atau bertentangan dengan firman Tuhan, tapi meleset dari rencana Tuhan. Dan saudara bisa bayangkan kalau saudara punya kompas di dalam pikiran dan hati saudara yang tidak satu frekuensi dengan Tuhan, yang tidak sama dengan Tuhan, saudara akan meleset. Saudara pikir saudara melakukan yang dengan benar, tapi kenyataannya saudara salah. Dan itu sangat disesalkan sekali kalau itu terjadi. Itu sebabnya kita perlu kalibrasi, kita perlu tuning in hidup kita sesuai dengan firman dan rencana Tuhan. Bukan dengan keadaan kita. Seringkali kita berproses, kita bertindak, ataupun apapun yang kita lakukan ya sesuai dengan keadaan, mengalir sesuai dengan keadaan. Tapi saya mau mengajak saudara-saudara semua tidak sekedar menerima keadaan, tetapi merenungkannya, memperhatikannya baik-baik, dan memprosesnya sesuai dengan firman Tuhan dan rencana Tuhan. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Apakah ini rencana Tuhan? Walaupun kelihatannya baik, mungkin itu tidak baik nantinya. Walaupun kelihatannya menguntungkan, mungkin itu tidak menguntungkan pada akhirnya, bawa buntung semuanya. Mungkin kelihatannya begini, tapi kenyataannya atau akhirnya tidak demikian yang terjadi. Ada banyak orang Kristen yang tidak sabar atau tidak mau memproses ini sehingga mereka lewat saja atau mengikuti saja dan akhirnya terjebak dalam satu perkara. Dan untuk itu saya mau mengajak saudara di tahun 2025 ini mari kita sama-sama rajin membaca firman Tuhan. Amin. Kita harus tuning in kalibrasi hidup kita sesuai dengan firman Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya tahu ada banyak orang Kristen yang sekarang sudah malas sekali baca Alkitab. Mereka tidak mau baca Alkitab bukan karena mereka tidak bisa baca, tapi karena mereka ataupun tidak punya Alkitab. Tapi mereka nggak sabar nunggu Tuhan. Mereka sudah punya ini sendiri, program sendiri. Mereka nggak sabar menunggu Tuhan, ya, untuk menunggu inspirasi Roh Kudus, untuk merenungkan firman Tuhan. Nggak sabar. Mereka nggak punya waktu 5 menit. Mereka bahkan nggak punya waktu 3 menit. Mereka pengen instan. Zaman sekarang tuh semua cepat. Tapi saya mau mengajak saudara, mari kita mulai bangun culture yang baru, kebudayaan yang baru, kebiasaan baru. Bangun pagi, renungkan firman Tuhan. Ambil waktu. Kalau saudara bilang, aduh Pak nggak sempet. Ya bangun lebih pagi lagi supaya ada waktu. Ya itu Pak nggak sempet. Ya udah kurangin tidurnya demi kayak gitu. Tanda kutip ya istilahnya. Saya nggak ngajak saudara langsung ekstrim sedikit demi sedikit. Banyak orang tidak baca Alkitab. Padahal dampak Alkitab itu sangat besar dalam hidup kita. Ada survei yang mengatakan atau yang melakukan ini. Sampelnya itu 40.000 orang. Bukan sampel yang kecil. Sampelnya 40.000 orang umur dari peserta survei ini umur 8 sampai 80 tahun. Dan dilakukan cukup waktu yang lama. 40.000, 8 sampai 80 tahun. Ini variasinya besar. Mereka cuma bikin survei tentang ini. Dia bilang dampak Alkitab atau membaca Alkitab dalam hidup orang. Nah, mereka menemukan penemuannya seperti ini. Orang yang membaca Alkitab 1 sampai 2 kali seminggu, ya, 1 sampai 2 kali seminggu, mereka tidak mengalami apa-apa di dalam hidup mereka. Tidak banyak perkembangan, tidak ada banyak perubahan di dalam hidup mereka. Tapi kalau mereka sudah mulai membaca 3 kali seminggu, sepertinya ada kejutan-kejutan di dalam hidup mereka. Tapi tidak terlalu signifikan juga. Kayak terkejut, oh gitu ya, oh begitu ya. Tapi tidak ada perubahan apapun. Tetapi sewaktu mereka membaca Alkitab 4 kali seminggu, terjadi lompatan yang sangat drastis. Sangat drastis. Jadi bukan lagi begini, tapi tiba-tiba begitu.
orang yang membaca 4 kali atau lebih dari seminggu, mulai ada hal-hal yang terjadi di dalam hidup mereka. Dan apa yang terjadi dalam hidup mereka? Survei ini mencatat bahwa rasa kesepian di dalam hidup mereka menurun 30%. Rasa kemarahan di dalam hidup mereka menurun 32%. Kepahitan pernikahan, baik dalam pernikahan ataupun hubungan anak dan hubungan dengan orang lain, menurun 40%. Kecanduan alkohol bagi mereka yang biasa minum alkohol menurun 57%. Pertumbuhan rohani mereka yang tadinya merasa stuck menurun jadi 60%. Dan kecanduan pornografi itu menurun 61%. Sebaliknya yang meningkat, kerinduan mereka untuk bersaksi meningkat 200%. Dan kerinduan mereka untuk memuridkan dan bicara tentang firman Tuhan meningkat 230%. Buat mereka yang membaca firman Tuhan dengan konsisten hari demi hari, waktu demi waktu. Bukan sekedar membaca saja asal datang ke gereja atau hanya pada waktu ke gereja. Dan tidak heran kenapa kita mengalami pergumulan yang begitu berat di dalam hidup kita. Mungkin masalah kita adalah kita tidak banyak menghabiskan waktu membaca firman Tuhan. John Bevere bilang kayak gini, setiap kali orang yang datang kepada mereka, dia bilang, Pak, saya nggak merasa bertumbuh di dalam gereja atau tidak bertumbuh secara rohani. Terus dia tanya, berapa kali kamu membaca firman Tuhan setiap minggunya? So, saya mendorong, mari kita tuning in, kalibrasi hidup kita sesuai dengan firman Tuhan dan rencananya, bukan dengan keadaan kita. Amin. Dan Tuhan sendiri mau mentuning, mengkalibrasi hidup kita. Bulan lalu kita bicara tentang culture, kita bicara tentang bagaimana kita membangun satu budaya atau kebiasaan. Dan kita belajar dari Matius pasal yang kelima, firman Tuhan berkata, kamu sudah mendengar tapi aku berkata. Apa yang kamu dengar itu begitu, tapi ini yang aku kata. Saya ambil salah satu contohnya kalau kita baca di Matius 5 pasal yang 43 dikatakan kamu telah mendengar firman Tuhan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Itu yang umum terjadi. Pada zaman itu yang mereka lakukan, itu kebiasaan, itu culture mereka di sana. Dan mungkin itu juga bisa jadi culture kita juga di sini. Bisa jadi. Ya, apapun yang terjadi ya itu yang terjadi, namanya juga culture. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus berkata, that's not our culture. Itu bukan hal yang aku mau. Itu mungkin yang terjadi. Tetapi itu bukan yang aku mau. Karena dikatakan ayat 45, karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Dengan cara kamu mengasihi musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Kamu biasa hidup seperti itu, tapi sekarang aku ingin kamu hidup seperti ini. Dan Tuhan mulai setel orang itu punya hati. Dia bilang, jadi gimana dong? Nah, kita mesti tuning in. Kalau kamu mau ikut Yesus, maka kamu harus ikutin yang ini. Tapi kami sudah biasa lakukan seperti itu. Kamu harus meninggalkan kebiasaan itu. Dan mendapatkan kebiasaan baru yang daripada Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata, ya itu nggak jelek. Ya oke, itu wajar, itu normal. Pak, saya marah sekali sama istri saya. Wah Pak, dia gini. Ya, Tuhan bilang, aku ngerti. Pak, saya benci sekali sama suami saya. Dia, Tuhan bilang, ya aku ngerti. Aku tahu, wajar kamu marah, kamu benci. Dia menyakiti kamu, dia ini, itu, dan segala macam. Tapi ini yang aku ingin kamu lakukan. Kasihi dia. Doakan dia. Nggak bisa Pak, berat Pak. Ya memang berat. Kalau yang nggak berat ya kan kamu nggak bersakit hati kalau nggak berat. Memang berat. Susah, memang susah. But you got to do it still. Kalau kamu mau ikut aku. Kalau kamu mau ingin jadi anak-anak Bapamu yang di surga. Maka itu yang Tuhan Yesus katakan. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Dengan kata lain, kita semua orang percaya harus berubah, harus mau berubah. Kalau kita mau alive in culture, true culture, bukan hanya kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di gereja,
Orang Kristen itu punya kebiasaan di gereja. Kalau di gereja baik-baik, kalau di luar nggak tahu. Saya psikolog. Itu kalau orang datang kepada saya untuk konseling, mereka langsung to the point. Ngomong, Pak, saya selingkuh. Peng, langsung. Gimana caranya saya menghadapi pornografi? Teng, langsung kayak gitu. Ngomong aja langsung, pet. Karena psikolog saya. Kenapa mereka ngomong langsung? Karena mereka bayar. Tambah lama, tambah banyak bayarnya. Ya kan? Jadi nggak mau habisin duit, langsung aja to the point. Tapi kalau saya sudah ganti jas, ganti ini, pasang jadi kolor, jadi pendeta, mau ngomong soal selingkuh aja muter 2 jam. Akhirnya ujung-ujungnya, Pak, saya selingkuh. Aduh. Ya itu kebiasaan. Jadi kalau saudara datang sama saya, langsung aja to the point. Berbayar soalnya. Bercanda. All free. Dalam nama Tuhan Yesus semua gratis ya. Haleluya. Hari ini kita sungguh-sungguh mau belajar untuk kalibrasi hidup kita lagi. Amin. Dengan perkataan Tuhan Yesus. Matius pasal yang ke-16 ayat 13. Dikatakan setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapa anak manusia itu? Jadi dia punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kamu dengar kan orang-orang ngomong, kata orang, siapa aku ini? Terus mereka jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ini bodoh banget kalau mereka jawab ini Yohanes Pembaptis, soalnya ada benar orangnya Yohanes Pembaptis. Tapi kok ya? Tapi ya namanya murid-murid, ada yang bodoh, ada yang pinter kayak gitu ya. Dengan kata lain, ya oke lah kata Yesus, oke, Yohanes Pembaptis itu orangnya masih di situ. Kamu gimana sih? Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan kau Elia, ya. Ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Oke, saya dengar itu semua baik. Sekarang lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Menurut kamu, berdasarkan pengalamanmu, pengertianmu, totalitas yang ada padamu, siapa aku ini? Nah, mereka bingung. Gimana mau jawabnya ya? Kamu rabi, kamu ini, dan segala macam. Tiba-tiba Simon Petrus mendapatkan inspirasi daripada Roh Kudus atau pernyataan daripada Roh Kudus. Dia kata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di surga. Bapakku yang di surga maksudnya. Dan memang itu pernyataan bukan keluar dari semuanya yang dari Petrus, tapi Simon, tetapi itu Tuhan yang mendownload istilahnya, mengatakan itu, dan dia menyebutkannya dengan berani. Karena di Matius 16 ini Simon berkata engkau Mesias, tapi berikutnya beberapa ayat setelahnya dia lari daripada Tuhan kayak gitu. Aku nggak kenal dia. Ya. Sebagai orang Kristen, saya pikir ini pertanyaan yang paling mendasar yang perlu kita jawab. Dan inilah yang menjadi cara untuk mengkalibrasi hidup kita dan hati kita. Siapa Tuhan bagi saudara? Siapa Yesus dalam hidup saudara? Karena dari situlah dasar kebenaran yang akan menjadi dasar kelakuan dan kebiasaan, dan kita harap menjadi budaya kita. Pengetahuan kita akan siapa Tuhan memberikan kita pengertian dan tujuan mengapa dan bagaimana kita berperilaku, beribadah, mengucap syukur. Semuanya itu dari pengertian kita siapa Dia bagi kita. Contoh misalnya buat saya cuma bicara buat saya sendiri dulu di sini. Kalau saya mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka konsekuensinya dalam hidup saya harus sungguh-sungguh beribadah kepada Dia. Saya akan menghormati hadiratnya. Saya tidak akan main-main dengan iman percaya saya. Saya tidak akan beribadah seadanya atau ala kadarnya. Bukan berarti harus pakai baju pesta dan mewah, bukan. Tapi saya berusaha mempersiapkan hati saya datang dengan satu ucapan syukur. Saya tidak akan beribadah seadanya atau bermalas-malas saja. Karena Dia Mesias,
anak Allah yang hidup bagi saya. Jadi pernyataan saya itu konsekuen atau tally atau sama dengan perbuatan saya. Betul? Itu yang terjadi biasanya dan seharusnya begitu. Ya, kalau saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka ucapan syukur saya bakal tiada hentinya. Bersyukur sekali saya punya Tuhan seperti itu. Anak Allah yang hidup. Bukan hanya di waktu yang baik saya mengucap syukur. Tapi dalam segala perkara, dalam segala waktu, saya akan terus mengucap syukur. Karena dia Tuhan, dia Mesias, penolong, penyelamat bagi saya. Dan dia anak Allah yang hidup. Dan dia layak menerima pujian, ucapan syukur dari mulut saya. Ataupun hati saya. Dan ada yang lain lagi mungkin. Karena saya menganggap dia sebagai Tuhan, sebagai Mesias, sebagai anak Allah yang hidup, maka saya juga menjaga perilaku saya dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar cari enaknya atau gampangnya saja di satu sisi di hari Minggu dan kemudian menjadi berbeda di hari yang lain. Tapi saya berusaha memuliakan Tuhan Yesus dalam segala apa yang saya lakukan. Dengan kata lain, my confessions guides my conduct. My theopraxy should display my theology. Ini bahasa aneh. Theopraxy itu artinya practical living. Ya. Bahwa saudara punya pengertian Tuhan dan bagaimana saya mempraktikannya. My theopraxy should display my theology. Jadi apa yang saudara mengerti, atau sebaliknya kita bisa rubah juga, my theology should be displayed in my theopraxy. Artinya apa yang saya percayai seharusnya saya lakukan di dalam kehidupan saya. Apa yang saya nyatakan, saya kerjakan. Apa yang menjadi pernyataan saya menjadi perilaku saya. Bahasa simpelnya, keimanan saya seharusnya terpancar dari kelakuan saya. As simple as that. Keimanan saya seharusnya terpancar di dalam kelakuan saya. Nah, banyak orang Kristen berhenti pada tahap keimanan atau di dalam pikiran mereka. Mereka percaya, mereka mengerti, tapi sampai di sini. Mungkin juga sampai sini, belum sampai di sini. Di kaki dan di dalam perbuatan. Dan saya mau mengatakan, pengetahuan, rencana, motivasi, resolusi, potensi, semua itu hanya konsep. Konsep di dalam pikiran kita. Wah, resolusi tahun ini saya mau kurus. Mau hilang 20 kilo. Ya, tahun depan kayaknya nggak bisa 15 kilo dulu aja. Tahun depan masih kayak gitu lagi. Sama terus menerus resolusi. Ya resolusi, ya resolusi. Wah, anak ini punya potensi besar. Ya potensi aja. Sudah tahu di kuburan sana itu banyak sekali orang meninggal dengan potensinya. Tidak pernah terrealisasi. Potensinya luar biasa. Satu kesedihan yang luar biasa kalau menurut saya. Tapi apa boleh buat? Ya cuman potensi aja. Potensi tinggal potensi. Mau sebesar apapun potensi itu tidak akan jadi apa-apa kalau tidak terjadi dan tidak dilakukan. Saudara boleh senang dengan anak saudara. Bilang, anak saya punya potensi. Dan saudara bangga dengan itu. Dia bilang, oke. Sebagai teman saya bilang, bagus sekali, yuk. Ayo, apa yang mesti dilakukan supaya potensinya menjadi kenyataan. Karena potensi pada intinya mati kalau tidak dilakukan apa-apa. Sama seperti itu juga resolusi, iman, rencana. Semua itu, Alkitab katakan tanpa perbuatan itu semua mati. Mati. Dan yang berbahaya mengenai pengetahuan, kadang-kadang kita dengar firman Tuhan, kita ini cepat senang, seperti Alkitab katakan. Kita sudah merasa senang kalau kita sudah tahu. Waduh, firmannya bagus, jadi saya tahu. Wah, senang banget. Cuman senang aja. Dan kita merasa lebih senang kalau kita lebih banyak tahu dari orang lain. Lebih senang, aku tahu, lu nggak tahu. Tapi cuma di situ saja. Dampaknya apa? Nggak ada. Apakah kamu berubah? Enggak. Tidak akan terjadi perubahan sampai saudara melakukan tindakan yang sesuai dengan pernyataan saudara. Itu sebabnya Yesus berkata, siapa aku ini menurut kamu? Bukan menurut orang lain, menurut kamu.
Karena Yesus mengharapkan kalau engkau berkata begitu seharusnya engkau akan melakukan seperti yang kau katakan. Jangan takut jadi orang Kristen kalau gitu ya. Poin saya adalah it must be aligning between our faith and our conduct. Pengetahuan dan pewahyuan dari Tuhan baru akan membawa dampak kalau kita meresponinya dengan tindakan. Samuel mendengar suara Tuhan. Samuel juga harus menyampaikan suara Tuhan. Walaupun yang dia dengar itu nggak enak. Dia bilang, Imam Eli, keluargamu itu jahat. Tuhan bilang begitu. Tanda dalam singkatnya ya, keluarga kamu jahat. Anak kamu bakal mati. Imam Eli nggak bisa ngomong apa-apa. Dia bilang, ya udah. Tuhan yang ngomong begitu. Tapi kadang-kadang kita nggak sampai hati atau takut untuk mengatakan hal seperti itu. Tapi poin saya adalah kita perlu bertindak untuk bisa mendapatkan atau melihat buah daripada pewahyuan. Saudara mendapatkan pewahyuan tentang bagaimana bersabar. Wah, senang sekali ada satu langkahnya A, B, C, D misalnya. Atau 1, 2, 3, 4. Wah, senang sekali. Tapi di rumah tidak dilakukan. Ya nggak jadi kesabaran itu. Saudara belajar tentang murah hati. Kayak gitu, wah saya bisa murah hati ternyata. Bukan ukuran, bukan jumlah. Tapi juga tidak pernah dilakukan. Ya udah nggak pernah jadi juga menjadi orang yang murah hati. Mau sedikit juga nggak kasih. Kayak gitu, karena nggak pernah dilakukan. Jadi saudara hanya bermain-main dengan pikiran. Ada di sini, tapi tidak terjadi di sini. Nah, Alkitab punya sebutan untuk orang-orang seperti itu. Mereka disebut sebagai orang yang menipu dirinya sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian, kamu menipu diri sendiri. Galatia pasal yang ketiga, 6 ayat yang ketiga berkata, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Dia pikir, dia tahu, dia bagus, dia ini. Tapi kenyataannya itu cuma di pikiran aja. Di pikiran aja. Dia menipu dirinya sendiri. Yakobus pasal yang 1 ayat 26 dikatakan, jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Jadi banyak terjadi penipuan di dalam hidup kita karena kita tidak melakukan. Karena kita tertipu, kita pikir begini, ternyata kita begitu. Dan tidak heran Matius pasal yang ke-7 berkata banyak orang pada akhir zaman akan berseru, Tuhan, Tuhan ini kami begini, kami begitu. Dan Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Karena apa yang mereka pikirkan berbeda dengan apa yang Tuhan perhatikan. Jadi Yesus sekali lagi bertanya, kalau ini kita bawa di dalam hidup kita, kita berkata, atau Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku ini? Dan saudara nggak perlu jawab saya, tapi saudara perlu renungkan. Tidak perlu teologis, tidak perlu diplomatis, nggak perlu yang manis-manis. Jujur aja siapa kamu, atau siapa Tuhan di dalam hidup kamu. Sebagai orang Kristen, saya ingat sekali, saya pegang satu prinsip ini waktu saya masih Kristen baru-baru. Saya belajar satu prinsip ini, saya bilang, prinsipnya berkata seperti ini, apa yang saya tolerir bisa lebih berbahaya daripada apa yang saya perbuat. Apa yang saya tolerir bisa lebih berbahaya daripada apa yang saya buat. Gaya hidup dosa yang saya tolerir itu bisa lebih berbahaya daripada dosa itu sendiri yang saya perbuat. Maksud saya begini. Kalau saya berdosa, jatuh di dalam dosa, saya nggak berusaha berdosa atau tidak hidup di dalam dosa, tapi ya namanya manusia, ada kelemahan, saya jatuh di dalam dosa. Saya bisa datang kepada Tuhan dan bertobat. Ampun Tuhan, benar-benar saya minta ampun karena saya jatuh. Tapi kalau saya mulai mentolerir dosa, maka saya mulai berpikir, sedikit nggak apa-apa.
Dan ini berbahaya. Kita mulai membiarkan penipuan itu masuk dan berakar dalam hidup kita yang akhirnya membunuh iman kita. Sedikit demi sedikit. Kalau dulu saya ingat waktu saya jatuh di dalam dosa, saya langsung ketakutan. Saya bilang, Tuhan minta ampun. Tapi kalau saya mulai mentolerir dosa, waktu saya jatuh di dalam dosa, saya bilang, aduh Tuhan minta ampun gak? Satu kali. Kedua kali, Tuhan, sorry Tuhan. Tadinya sangat ketakutan dan kemudian sekarang agak takut. Dan kemudian ketiga kalinya kurang takut. Betul? Nggak takut lagi, kurang. Nggak seperti biasanya kayak gitu. Dan keempat kalinya tidak takut. Atau tidak menjadi masalah. Pertama, bermasalah sekali, kita langsung ketakutan. Dan kemudian kurang bermasalah. Kejadian berikutnya tidak merasa bermasalah. Kelima kalinya kita berkata tidak ada masalah. Karena kita tolerir itu semua. Bahkan yang terjadi, kita pun bisa setuju dengan orang lain yang melakukannya karena kita juga bersembunyi di balik itu. Itu yang terjadi dengan LGBTQ. Orang yang punya pengertian yang sama atau pendapat yang sama, mereka akan mensupport itu juga. Padahal firman Tuhan jelas berkata, tidak boleh demikian. Jadi kita harus belajar hati-hati untuk apa yang kita tolerir dalam hidup kita. Ada satu cerita yang menarik sekali. Saya ingat sehubungan dengan ini juga. Di satu daerah di Afrika, penduduk asli di sana itu punya cara yang unik kalau mau menangkap bebek. Nah, saudara tahu bebek adalah hewan yang sangat sensitif. Kadang-kadang bebek dipakai bukan hanya sekedar untuk dibesarkan dan dimakan, tapi dipakai untuk sebagai penjaga rumah. Karena apa? Karena bebek itu sangat sensitif. Begitu ada kegerakan sedikit, begitu ada sedikit langsung jadi kayak alarm yang paling bagus, alami kayak gitu. Ya, kalau mati lampu dia tetap bisa kayak gitu. Kalau alarm mati lampu nggak bisa apa-apa. Bebek itu jadi banyak orang Chinese terutama, ya orang-orang Vietnam juga lakukan itu. Mereka piara bebek. Ya, terutama orang-orang Asia lah. Mereka tahu ini, bebek itu sangat efektif untuk jaga rumah. Nah, jadi bebek-bebek ini sangat sensitif. Begitu ada kegerakan mereka selalu berkuak dan biasanya lari. Begitu juga bebek di Afrika ini. Jadi sulit sekali buat orang menangkap bebek. Dan bebek ini punya kebiasaan suka berkumpul di sungai. Mereka di sungai. Jadi lebih susah lagi untuk nangkapnya. Nah, orang di sana punya cara yang unik untuk menangkap bebek ini. Apa yang mereka lakukan adalah mereka setiap kali bebek itu berkumpul di misalnya di hilir atau di daerah sungai tertentu, mereka ambil labu yang besar, pumpkin yang besar itu, mereka anyutkan labu itu ke arah bebek. Dan bebek ini biasanya begitu ada labu dia langsung terbang. Kaget dia. Tapi sama orang itu dialirkan lagi labunya, dialirkan lagi. Lama-lama bebeknya bilang, ini cuma labu, bukannya orang. Jadi mereka mulai terbiasa dengan labu itu. Dan begitu orang-orang ini melihat bahwa bebeknya mulai terbiasa dengan labu itu dan tidak terbang, mulailah mereka membolongin labu itu, taruh di kepala dan mulai menyelam. Berjalan di sungai. Dan begitu sudah mereka dekat dengan bebek, bebek nggak nyangka lagi karena dia pikir ini labu. Yang mereka lakukan, tangkap kaki bebek, tenggelamin. 1 bebek, 2 bebek, 3 bebek. Malam ini pesta bebek goreng. Itulah yang terjadi dengan bebek. Sangat sensitif tadinya terhadap sesuatu, tetapi menjadi tidak peka terhadap kondisi hatinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sekarang sedang membiarkan labu-labu itu berlabuh di hati kita? Aduh, cakep. Sehingga itu yang justru nenggelam percaya kita. Labu-labu yang dunia ini berikan. Dan kadang-kadang berkat bisa menjadi labu itu sendiri. Yang menggelapkan mata rohani kita.
lagu-lagu itu dialirkan di dalam hidup kita, apakah kita masih bisa berkata, jangan, jangan, jangan. Saya ingat dulu, waktu saya bertobat, pendeta saya bilang begini, Yohanes, ingat ya, jaga hati kamu, jaga pikiran kamu, jaga kelakuan kamu, jaga ini. Kayak gitu. Jadi waktu itu kami diajar dulu ya, bukan sekarang, dulu. Kami tuh nggak boleh nonton. Saking ekstrimnya, dia bilang nggak perlu nonton. Jadi itu saya nggak pernah nonton. Jadi saya ingat sekali waktu saya pindah, itu mungkin tahun 89, saya nggak pernah nonton lagi di bioskop. Tahun 2000 waktu saya pindah ke Singapura, gereja lagi bikin nonton rame-rame Armageddon filmnya waktu itu. Oh, Armageddon. Saya nggak tahu saudara masih ingat nggak film itu. Saya bilang, hah? Gereja nonton? Waduh, saya nggak pernah nonton. Ya karena mereka rame-rame, dia bilang, ayo Yohanes, kami aja bayarin kamu. Ya oke, gitu. Nonton, ya, kayak gitu. Tapi karena saya sudah nggak biasa nonton lagi, ya saya nggak tertarik kayak gitu. Dan nonton di Singapura mahal. Harga tiket $12. Mahal sekali. Jadi ya itu aja setelah itu terakhir. Dan kemudian saya bilang ya sudah itu aja dan saya nggak suka nonton. Sampai sekarang pun saya nggak suka nonton. Ada orang-orang seperti yang saya bilang, ada orang yang menawarkan free Netflix buat saya. Saya bilang nggak perlulah, saya nggak suka nonton. Lagian di rumah saya nggak ada TV juga. Jadi nggak ini. Poinnya adalah saya justru dibantu dengan itu. Jadi ada hal-hal yang saya memang bukannya salah ya, sekali lagi saya katakan nonton nggak salah ya. Nonton yang benar aja. Kalau nontonnya salah ya salah juga akhirnya. Poin saya adalah saya belajar untuk menjaga hati. Dan kita perlu belajar untuk menjaga hati. Dan sekali lagi, bagaimana saudara menjaga hati saudara? Apakah saudara mengizinkan labu-labu itu berlabuh di hati saudara? Kalau itu terjadi, kalau saudara sadar itu sudah terjadi, saya cuma bilang, mari datang kepada Tuhan. Mari datang lagi kepada Tuhan. Mungkin saudara sadar, tapi saudara tidak tahu caranya. Saya juga mau mengatakan, mari datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang bekerja. Selain kasih karunia Tuhan, saya tidak tahu ada obat yang lebih manjur untuk mengatasi dosa manusia. Sekali lagi saya katakan, selain kasih karunia dan anugerah Tuhan, saya tidak lihat ada satu obat atau cara yang manjur untuk mengubah hati ini. Psikolog, konselor, coba kasih terapi ini itu. Tapi ujung-ujungnya kita harus mengalami transformasi di dalam kebenaran firman Tuhan. Selama itu tidak kita lakukan, kita akan cari cara-cara yang lain yang sebenarnya minimum hasilnya. Kalau saudara sakitnya yang namanya usus buntu, saudara nggak bisa cuma makan painkiller. Saudara harus melakukan operasi besar-besaran di dalam usus saudara. Jadi saya mau mengatakan, selain kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita, saya tidak tahu ada obat atau cara yang lebih baik menghadapi dosa di dalam hidup kita. Dan kalau saudara rindu mengkalibrasi hati, pikiran saudara, saya mau mengajak saudara untuk membaca 1 Yohanes 1 ayat 9. Saudara bisa baca full konteksnya, perikopnya, tapi saya mau baca ini poinnya. Dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan memberikan undangan ini kepada kita. Mari datang kepadaku. Kamu yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Dan juga dia berkata, ayo datang. Ini yang aku lakukan. Kalau engkau mau bertobat, aku akan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Dan hari ini, kita mau tuning in telinga kita,
kalibrasi hati kita dan mulai Ini setel aku harus ulang 2 kali. hidup kita Bridge 2 kali. dan berkata, Chorus sekali. And Tuhan, sungguh Engkau Mesias, penyelamat hidup saya, chorus 2 kali. dan Bridge Engkau 2 anak kali. Allah yang hidup. Chorus sekali. And Dan saya akan belajar untuk tidak mengizinkan labu-labu itu berlabuh di dalam hati saya. Amin. tar dari chorus Kalau itu pertama. kerinduan saudara, Bantu. saya Simpan. mau mengajak Chorus saudara untuk kedua. mengambil waktu sebentar. Sambil kita menyembah Tuhan dengan lagu ini, renungkan firman Tuhan, dan berkomunikasilah dengan Roh Kudus. Bawa perkaramu kepada Tuhan. Dan izinkan Roh Kudus berbicara di dalam hati saudara. Supaya dia bisa memulihkan, mengkalibrasi hati saudara, Naik. Volume naik. dan mentransformasi hidup saudara. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment, and I never want to leave. Oh, I'm not here for blessing. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. And I never want to leave. Oh, I'm not here for blessing. We want you, Jesus. You don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. Oh, I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, oh, nothing else, nothing else will do. I just want you, Jesus. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to live. Oh, I'm not here for blessing, Jesus. Oh, Jesus, you don't owe me anything more than anything else you can do. I just want you.
Jesus. Nothing else. We love your presence. We love to sit here with you. We need you, we want you. Mari Roh Kudus bicaralah di dalam hati kami saat ini. Oh, Perbarui hati kami Tuhan. we love Transform. you. Lakukan pembedahan rohani. We love you. Buang semua kanker-kanker itu Tuhan. Buang semua hal yang kami tolerir Tuhan di dalam hidup kami yang bukan daripada kebenaran firman. Mari Tuhan bekerja. Kami tidak punya cara yang lebih baik selain datang kepada Engkau Tuhan. Hanya itu yang kami andalkan. Hanya Yesus yang kami andalkan. Hanya kasih karunia-Nya yang kami andalkan. Hanya karyanya di kayu salib yang kami andalkan. Tidak ada cara yang lain yang kami tahu yang sanggup mengubah hidup kami ini Tuhan. Tidak ada cara lain yang sanggup mengubah hati kami yang susah dan sesat ini Tuhan. Kami tahu kami gampang sekali untuk beralih, bergeser, berubah Tuhan. Tapi bawa kami kembali ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar kami berjumpa dengan Engkau kembali, dipulihkan kembali dan dimurnikan kembali Tuhan. Tidak ada cara yang lebih baik dan tidak ada cara yang efektif selain kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai hamba-Mu aku berdoa, kami semua sekarang meminta kepada Engkau Tuhan. Lakukanlah itu di dalam hidup kami Tuhan. Pulihkan kami kembali, segarkan kami kembali, transformasi pikiran dan hati kami dan hidup kami Tuhan. Biar nama-Mu saja dimuliakan melalui hidup kami Tuhan. Aku berdoa Bapa, bukan dengan kuat gagah kami, tapi oleh karena Roh-Mu Engkau bekerja di dalam diri kami. Mungkin kami tidak akan pernah sempurna, mungkin kami tidak akan pernah berhasil, tapi kami akan terus mencoba. Kami akan terus berjalan di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih buat janji kebenaran firman-Mu. Kami terima itu. Kami amini itu, kami hidupi itu Tuhan, supaya menjadi dampak di dalam hidup kami dan orang lain boleh menikmatinya juga. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Roh Kudus. Kami naikkan semua doa kami, ucapan syukur kami, pertobatan kami, dan juga pujian kami. Di dalam satu nama Tuhan kami yang kami kenal, Mesias, Anak Allah yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan semua orang percaya katakan, Amin. terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Happy Sunday.